Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Kita berjumpa lagi dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Tetap sehat, terus semangat, dan pantang menyerah. Sahabat, pernahkah kalian mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan seperti "Aku ingin membaca Al-Quran", atau muncul lagi suara "Aku ingin pergi ke pasar besok hari", atau muncul lagi bisikan-bisikan seperti "Aku ingin bersedekah kepada orang miskin". Bisikan-bisikan dan suara-suara itu makin banyak setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik masuk ke dalam hati kita. Sampai-sampai para ulama tarbiyah mengatakan, sehari semalam ada 70.000 bisikan yang masuk ke dalam hati kita. Nah, sebagai seorang salik, yang harus kita lakukan adalah mengontrol bisikan-bisikan itu. Menjaga bisikan-bisikan baik. Simak bisikan baik, lalu turuti keinginannya. Jika bisikan tersebut buruk, maka tinggalkanlah, jangan hiraukan, apalagi kita melakukannya. Sahabat, sadar tidak bahwa ketika kita memperhatikan bisikan-bisikan atau suara-suara dari hati kita tersebut, kita menjadi berpikir, merenung, sehingga kita tidak sembarangan dalam mengambil keputusan apa yang ingin kita lakukan. Sahabat, ketika bisikan-bisikan mendorong pada kebaikan akan memperluas pengetahuan kita tentang kebaikan, sehingga kita ingin melakukan kebaikan dan kebaikan lagi. Tetapi sebaliknya, jika bisikan tersebut terdorong untuk melakukan suatu keburukan, maka kita harus mengontrol hati kita dan menjaga hati kita dari bisikan-bisikan tersebut, sehingga dia tidak menyerang hati kita. Karena bisikan tersebut akan mendorong hati kita untuk melakukan keburukan. Dan terjangkitlah hati kita berbagai macam penyakit seperti ujub, ria, sombong. Dan kita tidak akan pernah hidup nyaman dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita bersama. Sahabat, ada 4 sumber dari bisikan tersebut. Yang pertama bersumber dari nafsu, dari hawa nafsu kita. Contohnya ketika kita sedang berpuasa di cuaca yang sangat panas, dan ketika ada sebuah air es yang dingin, apa bisikan yang muncul dari diri kita? Pasti kita ingin meminumnya, dan bisikan tersebut datang dari keinginan hawa nafsu kita, godaan dari nafsu kita. Yang kedua adalah bersumber dari setan. Bisikan yang bersumber dari setan disebut dengan waswas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nas ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min syarril waswasil khannas. Shadaqallahul azim, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kemudian yang ketiga bersumber dari malaikat. Bisikan dari malaikat berupa nasihat seseorang kepada kita, seseorang yang mengingatkan kita pada kebaikan. Yang keempat adalah bisikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya pada hakikatnya semua bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika bisikan tersebut dari Allah, dinamakan atau berupa ilham. Sahabat, karena kita sibuk dengan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, entah itu kita bekerja, kita belajar, kita berdagang, atau apapun, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan bisikan-bisikan tersebut, tetapi kita malah langsung melakukannya. Maka terkadang kita melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Sahabat, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil bisikan-bisikan baik dan dengan cara yang baik pula. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.